Shalom Aleihim, puji nama Tuhan, segala kemuliaan, puji syukur dan hormat hanya bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan tentang pemulihan segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu ada dalam hidup kita, mengurapi, membebaskan, memulihkan, mentahirkan, melayakkan, menguduskan dan menyucikan kita sebagai jaminan segala sesuatu. Makanya urapan Roh Kudus itu sangat penting, ya. Namun sebelum kita mulai dalam firman Tuhan dan dalam urapan Roh Kudus nanti, mari kita berdoa. Hosanna ranabasika ranama hosanna innaranaba hosanna. Segala kemuliaan, puji syukur dan hormat hanya bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha baik, sungguh amat baik, teramat baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapa dalam surga, Engkau Allah yang luar biasa, dahsyat besar perbuatanmu, ajaib apa yang telah Engkau lakukan kepada kami, besar segala kemuliaan, kuasamu melebihi langit dan bumi. Bapa, kami percaya di dalam namamu takluk segala yang ada di bumi. Hosanna radabasi karanama. Roh Kudus, Tuhan, hari ini kami kembali merenungkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kesalahan kami, kuduskan kami kembali, tahirkan kami kembali, baik pikiran, hati, perkataan kami. Sucikan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, menjadi lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu domba, untuk layak menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Ampuni Tuhan segala perzinahan, penyembahan berhala kami, mata, pikiran, hati kami Engkau sudah menguduskan dan mencucikannya. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus, beri kami damai sejahtera. Kami yang takut, khawatir, cemas, Kau pulihkan oleh Roh Kudus-Mu. Mari Roh Kudus, mereka yang sakit, nyatakan mujizat, nyatakan pelayanan-pelayanan kesembuhan-Mu, nyatakan kemuliaan ini supaya melalui channel ini nama-Mu dimuliakan. Urapi kami Roh Kudus. Hosanna radabasika ranama. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus. Hosanna radabasika ranama. Haleluya, haleluya. Kami sudah berdoa, haleluya. Segala puji hormat hanya bagi Allah kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala roh pengganggu iblis, roh antikris dan kaki tangannya, roh kepentingan-kepentingan duniawi yang menghalang pelayanan ini, kami ikat dalam nama Yesus. Segala roh pengganggu yang mengganggu internet kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan, patahkan, matikan, darah Yesus bakar, hancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, jangan biarkan kami sombong, rendahkan kami di bawah kaki-Mu. Kami siap menerima sesuatu dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, supaya perkataannya keluar daripada-Mu 100%. Jangan biarkan kami yang dipuji, tapi Tuhan yang disembah dan dipuji. Haleluya, haleluya. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, amin. Ya, shalom aleihim, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini ayatnya sengaja ya nanti tidak akan ditampilkan, supaya saudara bisa membuka sendiri Alkitab dan nanti membacanya, ya, sehingga kita harus buka Bible, harus buka Alkitab. Jadi kita tidak malas, supaya roh kita semakin kuat di dalam Tuhan. Di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang belum dipulihkan oleh Roh Kudus, masih mengalami banyak masalah, masih mengalami banyak pergumulan, kekhawatiran, cemas, terbelenggu, terikat dengan roh jahat. Ya, bahkan mereka sendiri, mereka menjadi cemas ya, khawatir. Mereka sendiri penakut, tidak ada damai sejahtera di dalam mereka. Ya, mereka masih terkena sakit penyakit, mereka bergumul dengan apapun itu, ekonomi maupun krisis apapun itu. Ya, tapi sekarang hari ini saudara akan dipulihkan oleh Roh Kudus dalam channel hari ini. Tapi asalkan saudara percaya dan haus akan firman, pasti dipulihkan. Tapi kalau saudara menolak firman, menganggap enteng urapan Roh Kudus, maka tidak akan ada pemulihan. Ya, mari kita buka ayat tentang pemulihan dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 21. Mari kita buka. Kita buka bersama-sama, merenungkan firman bersama-sama. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan peraturan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini saya bacakan di terjemahan baru 2 ya, kalau sama aja dengan terjemahan baru yang pertama. Ya, puji Tuhan. Ya, ini tentang pemulihan segala sesuatu. Kalau saudara, bapak ibu saudara, ya
teman-teman tidak dipulihkan oleh Roh Kudus, maka tidak mungkin kita diangkat. Jelas firman Tuhan katakan di sini apa? Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara harus sadar dan bertobat. Ya, jangan lagi hidup menurut dosa. Dan kita butuh Roh Kudus untuk melakukan hal ini. Ya, makanya firman Tuhan katakan Roh Kudus sebagai penolong. Ya, ada 3 pekerjaan Roh Kudus, bahkan ada banyak. Namun yang ada dalam firman Tuhan ada 3 tertulis, banyak sekali tertulis dalam firman. Ya, namun firman Tuhan katakan ya ada 3, yaitu pekerjaan Roh Kudus ialah mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Pernahkah sih waktu saudara merasakan habis berbuat dosa, waktu teman-teman habis berbuat dosa, melanggar firman, langsung kayak hatinya deg-degan atau tidak ada damai sejahtera, atau rasa tiba-tiba takut sekali. Kalau saudara tidak baca firman tuh rasanya nggak ada damai sejahtera, nggak bisa tidur. Nah, saya pernah merasakan seperti itu waktu Roh Kudus mengurapi saya. Sejak Roh Kudus penuh di dalam saya, ketika saya berbuat dosa, hati saya tidak tenang. Nah, akhirnya saya minta ampun sama Tuhan, baru ada damai sejahtera lagi. Karena saya tahu hanya oleh Roh Kudus saya dipulihkan. Demikian, saya dipulihkan dalam visi pemulihan tahun 2022. Saudara pasti dipulihkan oleh Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus yang mengurapi. Besar kecil Tuhan pakai nanti kalau saudara dipulihkan. Pasti diangkat sama Tuhan. Ya, pemulihan itu tidak soal materi, tapi tubuh, jiwa dan roh itu penting. Roh yang paling penting dipulihkan. Makanya tubuh kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita buka Yohanes 14 ayat 26. Ya, Roh Kudus sebagai penolong yang memulihkan, menyadarkan kita. Yohanes 14 ayat 26. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Ya, Dia yang menyertai kita, Dia mengurapi kita, membebaskan, memulihkan, mentahirkan dan melayakan kita. Waktu kita ini berdosa, waktu kita merasa tidak layak, waktu kita merasa lemah, namun firman Tuhan katakan apa? Dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tuh, pemulihan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, waktu saya masih sering jatuh dalam dosa, saya tetap mengandalkan Tuhan. Karena saya tahu, kalau saya hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya tidak mungkin dipulihkan. Tapi karena saya mengandalkan Roh Kudus, saya menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh saya kepada Roh Kudus. Saya katakan, Tuhan Yesus, Engkau boleh mengambil nyawaku, Engkau boleh mengambil semua hartaku, tapi jangan ambil rohmu daripadaku, jangan ambil firmanmu dari dalam hatiku. Akhirnya Roh Kudus memulihkan saya dengan urapan yang terbesar dan tidak terbatas. Roh Kudus memulihkan hati pikiran saya tertuju hanya kepada firman. Haleluya. Ya, Roh Kudus mengisahkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Haleluya. Penguasa dunia iblis dan roh jahat ini dikalahkan, dilempar nanti. Ya, nabi-nabi palsu dan orang-orang yang tidak dipulihkan Roh Kudus masuk ke dalam neraka. Kalau sekarang orang-orang fasik yang sudah mati itu dibuang ke Hades, tapi orang-orang kudus yang sudah dipulihkan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dia ke Firdaus sampai kedatangan Tuhan yang 2 kalinya. Makanya saudara berjaga-jaga dan berdoa di akhir zaman ini. Sadar dan bertobat harus dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Kita buka lagi ya dalam Titus 3 ayat 5, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Supaya kita dipulihkan, sadar dulu dan bertobat, kita butuh Roh Kudus untuk melakukan hal ini. Titus 3 ayat 5, sudah dibuka ya Alkitabnya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Pada waktu itu, Dia, Tuhan Yesus, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kita dipulihkan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, pendeta yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, itu sesat atau salah. Karena kita dipulihkan karena kasih karunia dan oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita undur, maka pemulihan itu berhenti. Tidak ada lagi pemulihan. Kalau kita menghina firman, menghina hamba Tuhan, berhenti pemulihan, tidak ada lagi pemulihan. Makanya selama saudara penuh dengan Roh Kudus, selama saudara masih hidup saat ini, andalkan Tuhan, berpegang kepada firman. Jangan lalai ya menjalankan pelayanan. Jangan malas melayani Tuhan. Jangan malas baca firman. Oleh firman dan oleh Roh Kudus saudara dipulihkan. Jangan menjadi hamba uang. Jangan.
Ya, saudara tahu bahwa kalau saudara hidup menurut firman, memikul salib itu kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup bagi kemuliaan Allah. Ya, kita tidak lagi kita tidak lagi memberikan hidup kita bagi dosa, tapi kita memberikan hidup kita bagi Kristus. Sehingga bukan kita lagi yang berkuasa atas tubuh kita, tapi Roh Kudus yang berkuasa atas tubuh kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itulah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, di mana Roh Kudus terus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan ke dalam seluruh firman. Kita buka lagi ya, Yohanes 16 ayat 13. Semuanya tentang Roh Kudus. Banyak sekali ayatnya. Ya, mungkin kalau dijelaskan bisa 1 jam. Bukan karena hikmat saya, bukan, tapi oleh Roh Kudus. Ya, kita buka Yohanes 16 ayat 13. Hari ini kita bahas lebih dalam ya. Yohanes 16 ayat 13. Sudah? Kita baca Yohanes pasal 16 ayat 13. Namun apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihat Paulus, sejak Paulus diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus, yang awalnya dia menganiaya jemaat Allah, dia menganiaya Tuhan Yesus, akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang besar, memberitakan firman sampai ke ujung dunia. Demikian kalau saudara diurapi Roh Kudus, saudara bisa memberitakan firman sampai ke ujung dunia, bersaksi bagi nama Tuhan Yesus, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Kita bersaksi terus ya sampai Tuhan Yesus datang. Ya, puji Tuhan kalau saudara sudah dipulihkan, puji Tuhan. Setelah kita dipulihkan, kita memulihkan. Pemulihan ini hanya dikerjakan oleh Roh Kudus dan oleh firman. Dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan firman. Saudara, kita buka ya biar lebih jelas dalam Yohanes 8. Yohanes 8, kita buka ya. Yohanes 8, kebenaran yang memerdekakan. Yohanes 8 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Kebenaran yang memerdekakan. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kalau saudara benar-benar mengetahui firman, saudara dipenuhi dulu dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan firman, maka saudara benar-benar murid Tuhan. Yaitu apa? Mereka yang bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman. Saudara harus dipenuhi dengan firman dan dengan Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi dengan firman tapi tidak diurapi dengan Roh Kudus, kita akan menjadi seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, menganggap dirinya pintar, ya, menganggap dirinya hebat, pintar, ya, tapi mereka tidak punya Roh Kudus, tidak ada buah yang mereka hasilkan. Tapi kalau saudara penuh dengan Roh Kudus tapi tidak penuh dengan firman, ya, maka kita akan sombong, ya, kita akan sombong, ya. Kita malah nanti gak tahu apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan atau yang tidak. Malah kita bisa saja kita memakai kuasa Roh Kudus secara sembarangan. Karena kuasa Roh Kudus itu bukan untuk main-main, tapi itu untuk kemuliaan bagi nama Allah. Makanya penuh firman, penuh Roh Kudus itu satu paket, saudara. Tidak bisa kita mau penuh Roh Kudus tapi gak mau penuh firman, gak bisa. Harus dua-duanya dipenuhi. Ya, supaya apa? Kita dimerdekakan, kita dipulihkan. Yang pertama tadi apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Kita buka ya dalam 2 Korintus 3. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Saudara buka ya. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Kita buka Alkitab kita ya. Ingat, Roh Kudus yang mengurapi kita itu sebagai jaminan segala sesuatu. 2 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Haleluya. Namun apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan, saudara. Saudara jangan keluar dulu ya, jangan keluar dulu dari video ini. Nanti di akhir ya kita akan menerima Roh Kudus, kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus, di mana kemuliaan Allah menjadi nyata di dalam kita. Waktu saya katakan Tuhan Yesus urapi saya dengan Roh Kudus, langsung saat itu juga Roh Kudus penuh di dalam saya. Saat saya haus dan rindu, langsung Roh Kudus penuh di dalam saya. Saya juga mau bersaksi. Waktu itu ada
waktu itu saya belum dipulihkan oleh Roh Kudus. Ya, saya masih melakukan penyembahan berhala. Itu apa? Terikat dengan dunia. Ya, terikat dengan dunia orang mati, terikat dengan dunia, terikat dengan game, terikat dengan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata kotor yang tidak memuliakan Allah, perkataan sia-sia, perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi sejak saya sungguh-sungguh ya dalam visi pemulihan, GB visi pemulihan, saya dipulihkan oleh Roh Kudus, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Sejak saat itu Roh Kudus merubah hidup saya. Awalnya saya sangat penakut, tapi sejak Roh Kudus penuh di dalam saya katakan, Tuhan, saya serahkan hidup saya di dalam tangan-Mu. Apa yang Kau kehendaki, terjadilah menurut kehendak-Mu, sesuai apa yang Kau pandang baik. Waktu saya menyerahkan hidup saya, Roh Kudus mulai penuh di dalam saya. Hidup saya mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan lagi hidup dipimpin oleh kedagingan. Bukan. Awalnya saya tidak bisa mengerti firman. Seperti kalau kita baca ya ayat 15. Kita coba baca ayat 15-nya. 2 Korintus 3 ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Jadi pada waktu itu sampai hari ini, setiap kali mereka itu ya membaca kitab Musa ada selubung, sehingga mereka gak mengerti firman, gak mengerti kitab Musa itu, gak mengerti ada selubung. Selubung itu seperti tirai yang menghalangi kita. Nah, kalau saudara tidak mengerti firman sehingga saudara tidak bisa dipulihkan, saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan firman. Dulu saya tidak mengerti firman sehingga saya tidak dipulihkan, tapi setelah Roh Kudus mencabut, mengambil selubung itu, ya, setelah tirai itu sudah tidak ada lagi, selubung itu sudah tidak ada lagi, saya mengerti firman. Ya, sampai ke dalam-dalamnya saya mengerti firman. Hikmat Allah luar biasa. Ya, Hosanna radabasikaranama. Haleluya. Tuhan Yesus maha baik. Dia Allah yang dahsyat. Dia gak mau kita tuh hidup dalam dosa. Dia gak mau kita binasa. Dia gak mau kita mati. Dia tidak mau. Ya, Tuhan menghendaki supaya tidak ada seorang pun yang mati, tapi supaya kita semua hidup di dalam Dia. Karena kita ada, kita bergerak dan kita hidup di dalam Dia. Haleluya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia segala kemuliaan. Jadi saudara, kalau saudara mau dipulihkan, saudara harus penuh Roh Kudus. Kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 5. Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu. 2 Korintus 5 ayat 5. Kita buka ya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus urapi kami. Namun Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan sebagai jaminannya, ya, Dia mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Sebagai jaminan segala sesuatu. Roh Kudus itu sebagai jaminan segala sesuatu. Saudara, lihat emas murni. Kalau emas murni, ya, kalau emas itu mau dimurnikan, dia harus dibakar dulu. Baru semua kotoran hitam-hitamnya itu keluar, baru dia menjadi emas yang murni, bahkan semakin dimurnikan. Demikian kalau saudara diurapi dengan Roh Kudus, seperti saya diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus memurnikan saya dulu, dimurnikan terus menerus, diuji, ya. Ya, Roh Kudus terus membakar, Roh Kudus bakar terus, Roh Kudus membakar hati saya, tubuh jiwa saya dibakar oleh Roh Kudus, pikiran saya, jiwa saya dibakar oleh Roh Kudus. Ya, pada waktu itu saya mengalami manifestasi, saya menangis dan banyak hal. Ya, panjang sekali kalau diceritakan. Tapi singkatnya kemudian Roh Kudus mulai memakai saya. Setelah saya dipulihkan, saya memulihkan orang lain bersama dengan Roh Kudus. Semuanya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya dibakar dalam api Roh Kudus. Ya, demikian saudara, ya, harus dibakar, harus diurapi, harus dipenuhi, harus dimurnikan dalam Roh Kudus, harus dimurnikan dalam firman. Ya, oleh firman yang keras kita dipulihkan. Kita buka lagi ya. Ada 3 baptisan yang harus kita alami supaya kita dipulihkan. Ya, Matius 3 ayat 11 sampai 12. Buka Matius 3 ayat 11 sampai 12. Ada 3 baptisan supaya kita dipulihkan. Nah, saudara, setiap dari kita harus mengalami baptisan ini ya. Matius 3 ayat 11 sampai 12. Haleluya, puji Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air. Aku Yohanes ya, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia, Tuhan Yesus, yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dalam Roh Kudus dan dengan api. Yohanes membaptis kita dengan air, tapi Tuhan Yesus membaptis kita dalam Roh Kudus dan dengan api. Demikian, ya, manusia membaptis kita dengan air. Ingat, baptisan itu sebagai tanda
sebagai perjanjian covenant, perjanjian kita dengan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air. Ya, hamba Tuhan membaptis kita dengan air, tetapi yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung yang membaptis kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Makanya, ya, kalau kita dibaptis dalam Roh Kudus dan dengan api, ayat 12, alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya, itu Tuhan Yesus ya, dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sekam itu iblis, ya, kedagingan, maaf. Sekam itu kedagingan, ya, kedagingan kita yang ditaburi oleh iblis. Rasa cinta kepada dunia, lebih mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Tuhan. Takut, cemas, khawatir, kedagingan, kecemaran, hawa nafsu, yaitu sekam itu dibakar oleh Roh Kudus dalam api yang tidak terpadamkan, sehingga kita dibebaskan, dipulihkan, dimerdekakan oleh Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Ya, selalu saudara, kita harus diurapi Roh Kudus setiap waktu, bukan hanya setiap saat saja, bahkan setiap detik kita harus diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan firman. Bagaimana supaya kita diurapi Roh Kudus? Kita lihat dalam Lukas 11. Lukas 11 ayat 13. Saudara buka ya. Lukas 11 ayat 13. Ya, mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Hosana. Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada saudara, kepada kamu yang meminta kepadanya. Sejak saya mengerti firman ini, setiap doa saya selalu meminta urapan Roh Kudus, dan sejak itu saya dipulihkan. Ya, saya katakan, Tuhan urapi saya dengan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Saat hati saya takut, saya cemas, saya katakan, Tuhan urapi saya dengan Roh Kudus. Tadi ya, suatu ketika ya, tadi pagi ya saya waktu sekolah saya itu bingung. Ya, saat itu ulangan, saya bingung. Tuhan, bagaimana ini? Saya sudah belajar. Yang penting saya tahu, yang penting saya sudah belajar, saya mengadakan Tuhan, yang penting itu. Ya, kemudian saya sebelum mulai biasa saya berdoa dulu, Tuhan urapi saya supaya nilainya bagus. Setelah saya berdoa, saya mulai mengerjakan. Kemudian pengerjaan itu saya bingung. Ya, kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong Roh Kudus, kalau Engkau ya memberikan, kalau Engkau membuat aku berhasil, kalau Engkau memberikan nilai yang bagus, ya, bahkan salah satu, ya, kalau Engkau memberikan nilai 100, saya akan memberikan ya kesaksian. Saya janji Tuhan, saya akan bersaksi bagi nama-Mu. Ya, ini setelah saya sudah dipulihkan oleh Roh Kudus, saya berjanji saya akan bersaksi Tuhan, saya nggak mau sombong. Nah, setelah saya doa seperti itu, akhirnya keluarlah hasilnya. Dan ternyata saudara tahu berapa? Nilai saya 86. Puji Tuhan. Padahal saya sangat bingung saat itu. Tapi gak tahu kenapa saya mulai mengerjakan dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus kasih saya hikmat sehingga saya bisa mengerjakan. Saya berhasil dan beruntung tuh. Makanya saudara, kalau dipulihkan oleh Roh Kudus jangan khawatir lagi. Ya, Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu. Andalkan Tuhan. Kalau saudara dipulihkan oleh Roh Kudus, mengalami pemulihan segala sesuatu, saudara akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Kita buka Yosua 1 ayat 8. Dipenuhi firman, pasti berhasil dan beruntung. Berjalan dalam firman, pasti diberkati dan berkelimpahan. Yosua 1 ayat 8, saudara buka. Ya, kalau saudara mau dipulihkan di akhir zaman ini, saudara harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Bukan firman susu. Firmannya isinya hanya tentang berkat. Jangan cari firman yang hanya tentang berkat, firman yang lucu-lucu, motivasi. Kita tidak butuh motivasi, saudaraku. Kita butuh firman yang menegur. Kalau saudara kecut dan tawar hati, tidak akan diangkat sama Tuhan. Kita buka Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Kita baca pelan-pelan ya. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini atau firman Tuhan ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan saksama, dengan hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Tuh, jangan takut saudara. Kalau saudara masih takut tidak dipulihkan, maka apa yang saudara takut itu akan menimpa saudara. Just believe, percaya saja. Semuanya back to Bible. Baca firman, renungkan firman, penuh Roh Kudus. Pulih langsung oleh Roh Kudus. Dan lakukan firman, hasilkan buah-buah Roh Kudus. Semuanya itu berasal dari hati. Saudara harus punya hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Karena dari hati timbul keserakahan, hawa nafsu jahat. Dari hati timbul, dari dalam hati, timbul segala kejahatan, hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Makanya saudara, mulai dari sekarang sadar dan bertobat. Kita harus diurapi dengan Roh Kudus. Segala roh yang menentang firman Tuhan, kami ikat dalam nama Yesus. Api Roh Kudus bakar, hancurkan, patahkan, matikan. Saudara, nanti saat urapan, saudara pegang bagian yang sakit. Mana bagian sakit? Pegang. Pegang bagian yang sakit. Nanti saat itu Roh Kudus akan menjamah, satu persatu Roh Kudus akan jamah. Tuhan akan mengubah tangan saudara menjadi tangannya sendiri. Tangan Tuhan Yesus sendiri, penuh dengan kemuliaan. Langsung saudara akan pulih saat ini juga, saat itu juga. Asal saudara hari ini percaya dan mau dipulihkan. Makanya nanti sebelum kita masuk dalam urapan, kita pengakuan dosa dulu supaya kita dipulihkan. Kita kembali dalam Kisah Rasul ya. Kisah Rasul 3. Kita buka lagi. Kisah Rasul 3 ayat 20 sekarang. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus Kristus yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Saudara, ini saatnya, ini waktu pemulihan segala sesuatu. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ini waktu kita untuk dipulihkan oleh Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus nanti kita diangkat ke Yerusalem yang baru, itu pemulihan segala sesuatu, kita dipulihkan oleh Roh Kudus. Di dunia ini kita juga harus dipulihkan, segala sesuatunya harus dipulihkan juga oleh Roh Kudus. Saudara, kalau saudara tidak dipulihkan, saudara masih berlaku cemar, hidup dalam dosa, seorang pembunuh tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saudara masih benci, kepahitan dengan keluarga saudara, teman, berarti kalau saudara masih benci dengan saudara, dengan keluarga saudara, berarti saudara adalah seorang pembunuh. Kalau saudara masih suka menghina, mengolok-olok, berarti saudara adalah anak-anak iblis. Kalau saudara masih hidup dalam daging, masih mengolok-olok, tapi kalau saudara hidup dalam firman, dipulihkan oleh Roh Kudus, saudara akan diangkat sama Tuhan. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53. Inilah yang sudah dipulihkan oleh Roh Kudus. Kalau saudara masih merindukan orang mati atau mengingini kematian, jangan sampai. Saudara tidak akan diangkat sama Tuhan, berarti saudara tidak dipulihkan. Kita buka 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 53. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, kalau saudara diurapi Roh Kudus, saudara tahu tidak bahwa yang membangkitkan Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia, waktu dia mati, yang membangkitkan Tuhan Yesus itu Roh Kudus. Nah, saudara, kita lihat dalam Roma 8 Roma 8 ayat 11. Sungguh dalam hikmat Allah melebihi hikmat manusia. Haleluya. Kita buka Roma 8 ayat 11. Ini yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Roma 8 ayat 11. Firman Tuhan. Jika Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam kamu, maka Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Tuhan Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Sekarang saudara yang sakit sudah sembuh oleh Roh Kudus. Jangan takut, jangan kecil, dan jangan tawar hati. Nanti pada akhir zaman, iman kita tidak meninggal, tidak tapi mereka yang sudah mati di dalam Tuhan, mati dalam urapan, mati orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, kemudian mereka mati dalam Tuhan, mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Firman Tuhan katakan pada kitab Wahyu.
Nah, nanti pada waktu kedatangan sangkakala Allah berbunyi, yang terakhir, sangkakala yang terakhir, pada waktu itu orang-orang mati dulu yang akan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Roh Kudus yang membangkitkan. Roh Kudus yang membangkitkan mereka. Kemudian kita yang masih hidup nanti diangkat sama Tuhan, ya, menuju Yerusalem baru. Siapa yang mengangkat? Roh Kudus. Tuhan Yesus di awan-awan, tapi Roh Kudus yang ada di dunia ini bersama dengan kita nanti akan naik ke surga, ya, diangkat ke surga bersama dengan Roh Kudus. Kita terangkat ke surga nanti. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Makanya saudara sepenuh Roh Kudus, ya, kita buka lagi Roma 8 ayatnya yang ke-9. Roma 8 ayat 9. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam Roh Kudus. Jika memang Roh Allah dia tinggal di dalam kamu, namun jika orang tidak memiliki Roh Kristus, Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Tuh saudara, kalau saudara tidak diurapi dengan Roh Kudus, berarti saudara bukan milik Kristus. Makanya saudara penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman itu penting. Banyak orang Kristen yang masih menentang urapan. Mereka berdebat soal karunia Roh Kudus, soal bahasa roh mereka berdebat, soal urapan mereka berdebat. Makanya oleh karena itu mereka tidak pernah dipulihkan karena mereka kurang percaya. Tapi kalau saudara percaya 100% penuh di dalam Tuhan, maka saudara mengalami mujizat yang luar biasa. Hosana radabasi karanama. Pasang telinga saudara, buka hati saudara untuk Tuhan Yesus. Tuhan mengetuk, ya. Kalau kita buka pintunya, maka Tuhan akan masuk mendapati kita dan makan bersama-sama dengan kita. Iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia mencuri pemulihan, ya. Tapi sejak kita diurapi Roh Kudus, pemulihan itu tidak bisa lalu daripada kita. Pemulihan itu tidak bisa undur daripada kita. Karena apa? Ada Roh Kudus sebagai jaminan segala sesuatu yang memateraikan, melayakkan, menguduskan dan memulihkan kita. Maka hendaklah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, baik perkataan kita, pikiran dan hati kita tertuju kepada firman. Itulah orang yang dipulihkan oleh Roh Kudus. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita buka lagi ya saudara dalam 2 Tawarik 36. Saudara buka, inilah orang yang tidak dipulihkan. 2 Tawarik 36 ayat 16, ayat 15 sampai 16. Tuhan sayang kepada umatnya, tapi sayang umatnya sendiri yang menolak pemulihan itu. 2 Tawarik 36 ayat 15 sampai 16. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang kali mengirim pesan melalui utusan-utusannya, hamba-hambanya, ya, karena ia mengasihani umatnya dan tempat kediamannya. Tuh. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak ada lagi pemulihan. Saudara, kalau saudara tidak mau menerima firman yang keras, tidak mau dipulihkan oleh Roh Kudus, tidak akan ada pemulihan. Kalau saudara menghina firman, menghujat firman, ya, kalau saudara tidak hidup menurut firman, saudara tidak akan dipulihkan, bahkan tidak ada lagi pemulihan. Lihat Yerobim, awalnya Yerobim diangkat oleh Tuhan, awalnya Yerobim takut akan Tuhan, namun dia jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dia disapu seperti tahi sama Tuhan sampai keturunannya habis lenyap, ya, bahkan cuma satu yang mendapat kuburan, ya. Makanya hati-hati saudara di akhir zaman ini, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Kita buka, ini orang yang dipulihkan. Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Dia membuka hatinya untuk Tuhan. Dia gak mengeraskan hatinya. Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Siapa yang kukasihi, barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama aku. Tuh, bayangin saudara, kalau saudara dipulihkan oleh Roh Kudus, kalau saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, Tuhan Yesus tinggal di dalam saudara dan saudara di dalam Tuhan Yesus. Kita tahu saudara, bahwa di dalam Tuhan Yesus tidak ada sakit penyakit, di dalam Tuhan Yesus tidak ada belenggu, ya, tidak ada roh jahat, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak. Dia Allah yang kaya. Ingat loh, firman Tuhan katakan dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya, ya, oleh karena kemiskinannya tuh. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin ini menjadi kaya dalam kemiskinannya tuh. Dia rela merendahkan dirinya serendah mungkin, ya. Bayangin tuh, Tuhan Yesus merendahkan dirinya, ya. Bayangin, maka kenapa kita sombong?
Hiduplah dalam firman. Jangan menentang urapan Roh Kudus. Kasihnya kepada kita itu luar biasa, saudara. Dia gak mau kita hidup dalam kekurangan, kesusahan. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kekurangan. Tuhan gak mau hamba-hambanya hidup sederhana, gak mau. Tuhan mau hamba-hambanya hidup berkelimpahan. Kita buka Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi kamu hidup dengan berkelimpahan. Ya, untuk memberi kamu hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah, dengan berkelimpahan. Saudara, mulai dari sekarang, mari buka hati saudara, angkat tangan saudara, minta Roh Kudus mengurapi. Dan terakhir kita baca Kisah Rasul 19 ayat 20. Sudah 35 menit tidak terasa, puji Tuhan. Kita buka Kisah Rasul 3 ayat 20 sekarang. 1 ayat 21, maaf ya, ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Visi pemulihan, visi yang kami bawa apa? Menyiapkan suatu umat yang layak bagi nama Tuhan melalui urapan Roh Kudus. Oleh Roh Kudus yang penuh di dalam kita, mengurapi kita sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Tuhan Yesus Kristus ada di mana? Di sorga. Yang di bumi siapa? Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Berjaga-jaga dan berdoa. Dan terakhir kita buka ya, Lukas 21. Lukas 21 kita buka ya. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani, jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan dan kekhawatiran hidup, dan supaya hari Tuhan itu jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari Tuhan itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, hati-hati saudara, berjaga-jaga itu kita dipenuhi dengan firman dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Allah kita. Mari saudara, setelah mendengar firman, mari kita berdoa. Hosanna radabasi karanama inna radabah hosanna. Segala kemuliaan, segala yang di langit, yang di bumi, kepunyaanmu Roh Kudus, darimu, olehmu, kepadamu Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas segala pemulihan yang Engkau kerjakan dan oleh urapan Roh Kudus. Bapa, ketika kami takut, Engkau meneguhkan hati kami. Ketika kami cemas, Engkau pulihkan kami. Bapa, Engkau lihat umat-Mu di sini hadir mendengarkan firman-Mu. Kirim banyak jiwa Tuhan, mereka yang haus dan rindu akan firman-Mu. Mari Roh Kudus masuk dalam pelayanan ini. Tutup bungkus hamba-Mu oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Hosanna radabasi karanama. Mari Roh Kudus, umat-Mu akan mengaku dosa. Firman-Mu katakan, jika kamu mengaku dosa, maka Ia ada setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Saudara mulai mengaku dosa saat ini, mulai mengaku dosanya. Apa yang telah saudara lakukan yang mendukakan Roh Kudus, yang tidak memuliakan Allah, mulai mengaku dosa, tidak akan diwakilkan. Supaya itu murni dari hati nurani saudara sendiri yang mengaku dari hati saudara paling dalam. Ya Bapa, kami menyesal ketika kami penakut, ketika kami cemas, ketika kami cabul, kami najis, kami khawatir, kami tidak ingin dipulihkan. Ampuni ketika kami menolak firman, menolak urapan Roh Kudus, ketika kami hanya mengejar kemuliaan bagi diri kami dan bukan bagi nama Tuhan. Ampuni kami Roh Kudus, kuduskan umat-Mu kembali, tahirkan umat-Mu, layakkan kami menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Hosanna radabasi karanama inna radabah hosanna hosanna. Haleluya haleluya, hosanna hosanna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara angkat tangannya, kita akan menerima Roh Kudus. Setelah kita mengaku dosa kita, Roh Kudus mentahirkan kita menjadi lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu domba, untuk layak menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Ya Tuhan, kami siap menerima urapan. Mari saudara mulai angkat tangannya, kita akan menerima Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, apalagi Bapa-Mu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang belum tahu, angkat tangannya, sama-sama katakan ya. Saudara semuanya katakan, Tuhan Yesus, katakan, Tuhan Yesus, saya rindu menerima urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Pulihkan saya Roh Kudus, sembuhkan saya, bebaskan saya, lepaskan saya dari ikatan roh jahat. Pulihkan hidup saya.
Sempurnakan, kuduskan tubuh, jiwa, dan roh saya, supaya saya sama seperti Bapa di sorga, sempurna, tidak bercacat celah. Supaya jika Tuhan Yesus datang di awal, supaya nanti pada sangkala Allah berbunyi, saya diangkat bersama dengan Roh Kudus, saya diangkat bersama dengan Tuhan Yesus menikmati Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Urapi saya Roh Kudus, penuhi saya dengan Roh Kudus. Hosanna radabasi karana. Mari saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari mulai berbahasa roh. Inna radabah hosanna, hosanna radabasi karana. Inna radabah hosanna, hosanna, hosanna. Sikaranama hosanna radabasi karana. Haleluya, haleluya. Hosanna, hosanna radabasi karana. Haradabah hosanna, hosanna. Hari ini yang haus dan rindu, hari ini yang sakit akan disembuhkan, yang terbelenggu akan dibebaskan, yang rindu menerima karunia Roh Kudus, kalian akan menerima hari ini. Jangan takut, kuatkan hatimu. Hari ini kamu akan mendapatnya. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangannya, kita akan menerima Roh Kudus. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, saya buka hati saya, urapi saya Roh Kudus. Masuk, kuasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan saya. Penuhi dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat tangannya, kita akan menerima Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Terima. Hosanna radabasi karanama. Terima Roh Kudus. Hosanna radabasi karanama. Terima jamah Roh Kudus. Jamah Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar, hancurkan, patahkan, matikan. Terima kuasa Roh Kudus. Terimalah karunia-karunia Roh Kudus. Apa yang kamu katakan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima Roh Kudus. Hosanna, hosanna radabasi karanama. Haleluya, haleluya. Inna radabah hosanna, hosanna sikaranama, hosanna. Hosanna radabasi karanama. Ya jamah Roh Kudus, jamah umatmu satu persatu. Jamah Roh Kudus, berikan mereka karunia-karunia, beri mereka kuasa. Pulihkan mereka. Saudara pegang bagian yang sakit, hari ini Roh Kudus sangat kuat urapannya. Pegang bagian yang sakit dalam nama Yesus. Hosanna radabasi karanama. Tanganmu akan diubah menjadi tangan Tuhan sendiri. Roh Kudus, ubah tangan mereka menjadi tanganmu sendiri yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan. Hosanna radabasi karanama. Hosanna radabasi karanama. Terima Roh Kudus, sembuh dalam nama Yesus. Roh jahat yang ditanam iblis, ditanam oleh roh jahat, kutuk sakit penyakit, roh nenek moyang, roh iblis, roh nenek-nenek tua, jampai-jampai iblis, dukun santet roh jahat, kebatinan embamba dan kaki tangannya, api Roh Kudus bakar. Hosanna radabasi karanama. Inna radabah hosanna, hosanna sikaranama, hosanna, hosanna. Inna radabah hosanna. Janganlah takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu di dalam Tuhan. Kedatangannya sudah sangat dekat. Jangan lagi tinggi hati. Jangan keraskan hatimu. Jangan takut terhadap Lucifer. Lihat kuasa yang dipatahkan. Lihat kamu sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus. Hosanna radabasi karanama. Haleluya. Mari saudara kita masuk dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih, pulihkan kami semua, urapi kami, sembuhkan, pulihkan, lepaskan kami yang terbelenggu, bebaskan kami yang terikat dengan roh jahat. Kami ingin berdoa syafaat, kami bersatu hati, kami berdoa bagi bangsa Indonesia. Urapi bangsa Indonesia Roh Kudus, penuhi Indonesia dengan kemuliaan-Mu. Urapi Indonesia, bakar Indonesia Roh Kudus, bakar Roh Kudus, baptis kami semua, baptis semua warga bangsa Indonesia dalam air, dalam Roh Kudus dan dalam api. Baptis kami semua, pakai kami memberitakan firman-Mu sampai ke ujung Indonesia, sampai ke ujung dunia. Dalam nama Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima Roh Kudus. Hosanna radabasi karanama. Tuhan melukiskan Indonesia ke dalam telapak tangannya. Tuhan melukiskan kami ke dalam telapak tangannya. Tembok-tembok kami tetap ada di dalam mata, yang tetap ada dalam pengawasannya. Indonesia dilindungi Tuhan dari awal tahun hingga akhir tahun. Indonesia penuh dengan Roh Kudus. Urapi pilpres pemilu, urapi pemimpin yang baru. Penuhi mereka dengan Roh Kudus, beri mereka hikmat. Siapapun yang Kau pilih, curahkan Roh Kudus ke atas mereka. Urapi supaya hanya Engkau yang dimuliakan. Bahkan mereka berubah dan bertobat dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Mari Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Engkau memulihkan kami. Saudara, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosanna, hosanna. Inna radabasi karanama, hosanna. Angkat tangan yang tinggi, lebih tinggi lagi saudara. Kita hormati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tangannya dalam nama Yesus. Katakan amin ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, berkat Abraham, Allah Ishak dan Allah Israel, kasih karunia Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kamu. Hak kesulungan mengurapi dan mempenuhi di dalam kamu. Kamu punya hak kesulungan. Kamu terus naik dan tidak pernah turun menjadi manusia lain. Apapun yang kamu perbuat berhasil dan beruntung. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan keluargamu diurapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulutmu, di dalam keturunanmu. Roh-Nya tidak akan ulur daripadamu dan pada anak-anakku dan pada keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Allahku yang dahsyat dan mulia. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom aleichem. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah selesai merenungkan firman. Saudara, sebelum keluar, dukung plan ini, dukung channel ini ya. Ya, kalau saudara berkenan, saudara bisa bantu channel kami dengan subscribe ataupun share ya renungan firman Tuhan hari ini, supaya semakin banyak dipulihkan oleh Roh Kudus dan plan ini menjadi berkat. Saudara harus bersaksi ya. Nanti ya kami buka ruang kesaksian setelah kami meminta urapan Roh Kudus. Setelah kita menerima Roh Kudus, nanti saya bacakan kesaksian-kesaksian dan komentarnya saudara tulis di bawah. Jadi jangan lupa untuk bersaksi ya bagaimana Roh Kudus memulihkan saudara. Shalom aleichem. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi. Haleluya, haleluya, amin.